Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrasak Stambuk A421-19089 Prodi PJKR Angkatan 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Budaya. Manusia sebagai makhluk budaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang berhak menyandang gelar manusia yang berbudaya. Di sini materinya tentang manusia sebagai makhluk budaya. Perlu kita ketahui manusia secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, dari kata Sanskerta, sedangkan mens dari kata Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lainnya. Secara istilah, manusia diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas. Sedangkan budaya dan kebudayaan yaitu berasal dari perkataan Latin yaitu colore, yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Baik, di sini manusia dan budaya ini saling berkaitan dalam suatu kehidupan untuk terciptanya suatu kebudayaan yang baik. Selanjutnya, masalah kebudayaan. Kebudayaan Indonesia saat ini sudah mulai luntur. Contohnya, kebudayaan tersebut adalah batik, wayang, tari, dan lain-lain. Padahal di Indonesia memiliki ratusan bahkan ribuan budaya yang ada. Orang Indonesia pada zaman sekarang jarang yang menggunakan budaya tersebut. Umumnya mereka tak suka karena hal budaya Indonesia dan keseniannya banyak sekali menyebab dan menjadikan orang Indonesia jarang menyukai kebudayaan Indonesia di antara lainnya. Yang pertama itu arus globalisasi, dua, budaya barat dan yang masuk ke Indonesia, ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia. Pertama yaitu arus globalisasi. Arus globalisasi ini masyarakat Indonesia sudah terpengaruh globalisasi dan cenderung meninggalkan kebudayaannya. Yang kedua, budaya barat yang masuk ke Indonesia. Padahal budaya barat di Indonesia sangat tidak cocok dengan adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia. Di sini masyarakat masih kurang sadar terhadap kebudayaan Indonesia sendiri yang sudah mulai luntur. Yang selanjutnya itu fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yaitu untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Kebudayaan ini berfungsi, ada beberapa poin, yaitu pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Yang ketiga, melindungi diri kepada alam. Yang keempat, pembimbingan kehidupan manusia. Yang kelima, pembeda antara manusia dan binatang. Sini saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu kebudayaan berfungsi sebagai yaitu sesuatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompok. Contohnya itu norma adalah kebiasaan yang dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tersebut, sehingga tingkah laku masing-masing bisa diatur. Norma sifatnya tidak tertulis dan berasal dari masyarakat.
Maka apabila dilanggar, sanksinya berupa cemoohan dari masyarakat. Kedua itu wadah untuk menyalurkan perasaan dan kehidupan lainnya, yaitu contohnya itu kesenian. Situ kita bisa menyalurkan perasaan kita melalui kesenian. Selanjutnya itu problematika kebudayaan. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia. Sebagai pemilik kebudayaan dan adanya budaya dari luar yang terkadang kita langsung menerima dan menerapkan pada diri dan kehidupan kita tanpa berpikir panjang dengan resiko, efek dan kebudayaan kita sendiri. Inilah beberapa contoh problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang sangat kental. Karena kuatnya kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup pada dunia luar dan tidak mau menerima pemikiran dari luar, walaupun pemikiran yang baru ini lebih baik daripada pemikiran mereka. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang ini dapat terjadinya antara masyarakat dan pelaksana pembangunan. 3. Masyarakat yang tersaingi dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tertinggal yang di daerah terpencil yang kurang berkomunikasi dengan masyarakat yang luar cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Mereka seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Yang keempat itu sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikapnya ini sangat mengganggu budaya tradisional sedemikian merupakan sehingga menganggap hal-hal itu tidak merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Yang kelima, sikap etnosentrisme. Sikap etnosentris adalah sikap yang menggabungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap mereka rendah suku bangsa lain. Keenam, pewarisan kebudayaan. Dalam hal pewarisan kebudayaan bisa muncul masalah antara lain sesuai atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat saat sekarang, penolakan generasi penerimaan terhadap warisan tersebut, dan munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan kebudayaan warisan. Jadi problematika kebudayaan timbul akibat sebetulnya yaitu globalisasi, antaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangannya teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kalau saya kurang kata mohon dimaafkan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.